Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat budiman dimanapun Anda berada, hari ini jika Anda sedang diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya sholat itu atas izin Allah sangatlah cukup untuk menyirnakan kesedihan dan kerisauan hati. Firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW sabda, setiap kali dirundung kegelisahan, Rasulullah SAW meminta kepada Bilal bin Rabah, tenangkanlah kami dengan sholat, wahai Bilal. Demikianlah sahabat, sholat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah SAW. Kita sama-sama telah banyak membaca sejarah hidup beberapa tokoh yang pada umumnya mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan yang sulit dan menghadapi banyak percobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Begitulah cara terbaik mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup bisa pulih kembali, dapat melaksanakan tugas sehari-hari yang kita emban dalam kehidupan kita. Akan tetapi bila kita tidak segera mengerjakan sholat, niscaya air mata ini justru akan membakar kelopak mata kita, dan kesedihan akan menghancurkan saraf-saraf kita karena tidak tahan menghadapi goncangan kehidupan dalam berbagai perubahan duniawi. Dulu bisa makan karena ada pekerjaan, sekarang tidak. Dulu hidup tenang, sekarang berisik dengan penuh hingar-bingar, protes dan fasis atau kekerasan. Sebelumnya anak-anak lancar sekolah, sekarang satu persatu drop out karena tidak lagi sanggup membayar biaya kuliah yang selangit. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketentraman hati selain daripada sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar jika kita mau berpikir adalah bahwa sholat 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Bahkan sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat yang paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi dan menjadi tawar sedingin salju yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang sedang kita alami. Sahabat budiman dimanapun Anda berada, sungguh sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati kita, sehingga nurani pun selalu ridho dengan apa saja yang telah Allah tentukan. Berbeda pula dengan orang yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Niscaya mereka akan hidup dalam satu kesusahan, masuk ke dalam kesusahan yang lain. Hidup dengan guncangan jiwa yang satu, masuk dalam keguncangan jiwa yang lain. Stres yang berkepanjangan dan berpelukan dengan kesengsaraan yang satu ke dalam bentuk kesengsaraan yang lain.
itu akibat orang-orang yang sering meninggalkan sholatnya. Dan Allah SWT berfirman, dan orang-orang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Quran surat Muhammad ayat yang ke-8. Saudaraku, ingatlah pada prinsipnya seseorang dinilai sebagai muslim selama ia mengucapkan kedua kalimat syahadat dan mengerjakan sholat. Manusia adalah makhluk yang memiliki naluri cemas sekaligus berharap. Kita selalu membutuhkan sandaran, terutama pada saat-saat kita mengalami kecemasan dari kenyataan sehari-hari yang ketika bersandar pada makhluk, betapapun tinggi kekuatan dan kekuasaan, seringkali tidak membuahkan hasil. Maka sandaran utama kita adalah Allah SWT dengan cara mengerjakan sholat yang khusyuk. Dengan sholat menghimpun segala bentuk dan cara pengakuan, penghormatan, pengagungan sekaligus harapan-harapan yang dikenal manusia. Hanya 5 waktu sehari Allah mewajibkan kita menghadap kepadanya dengan sholat. Apakah kita tidak merasa malu? Kita yang telah mendapat anugerahnya ternyata mengabaikan kewajiban sholat. Janganlah kita mempermasalahkan Allah. Dia tidak menghiraukan hambanya, karena kita pun melupakannya. Orang-orang yang tidak mengenalnya adalah orang-orang yang enggan memenuhi panggilannya. Mari kita dirikan sholat. Menegakkan sholat bagi kita merupakan tuntutan kehidupan yang begitu luas, akan menambah pengetahuan yang menjadi luas. Jika sholat sudah berdiri bagi kita, mampu merupakan sugesti jiwa, membina hati yang dibutuhkan, menguasai banyak teori keilmiahan, berwawasan budaya yang luas, berpikir secara rasional, memahami permasalahan dan argumentasi bijakannya, dan menciptakan kelapangan hati. Sholatlah, karena dengan sholat mensucikan diri untuk dapat menapaki jalannya yang amat luas di atas dunia ini, dan juga akan dibawa kepada kehidupan akhirat yang abadi. Dan Allah SWT akan menjadikan seluruh amalan-amalan kita di kehidupan kita menjadi baik tatkala sholat kita baik, dan sebaliknya Allah akan menjadikan amalan-amalan kita buruk ketika sholat kita juga buruk. Demikianlah tausiah singkat pagi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan kepada pendengar sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.